Social commerce itu hanya boleh memfasilitasi promosi barang atau jasa. Sekarang kondisi bangsa ini di dalam hal perbelanjaan ternyata dalam tanda petik dan mengkhawatirkan. Jadi oleh karena itu pemerintah baru-baru ini mengambil kebijakan untuk menutup TikTok Shop ini. Sahabatku, kali ini kita bertemu kembali dengan berita yang sangat heboh bahwa di Indonesia TikTok Shop akan ditutup. Social commerce itu hanya boleh memfasilitasi promosi barang atau jasa. Kenapa ditutup? Karena ditengarai TikTok Shop sudah mengganggu perdagangan di Indonesia. Makanya alasan-alasan yang kita lihat mencuat di lapangan adalah pasar Tanah Abang sudah sepi. Karena orang tidak lagi belanja secara konvensional ke pasar Tanah Abang. Mereka sudah cukup belanja melalui TikTok begitu. Dan ternyata ini bukan hanya terjadi di Tanah Abang yang menjadi sepi, tapi hampir seluruh pusat-pusat perbelanjaan yang ada di negara ini terancam tutup karena tidak ada pengunjung. 2 hari yang lalu saya juga mencoba melihat bagaimana kondisi ini di Kota Medan. Ternyata di Pasar Petisah juga yang merupakan pusat perbelanjaan yang paling tua di Kota Medan, itu juga sudah sangat sepi dan mereka mengeluh semua dan segera akan menutup toko masing-masing untuk mencari pekerjaan yang baru. Hebohnya kondisi yang ada inilah yang sekarang membuat pemerintah Indonesia mengambil kebijakan untuk menutup TikTok Shop. Karena ditengarai TikTok Shop inilah yang membunuh pasar-pasar konvensional yang ada di tengah bangsa ini. Sekarang yang jadi pertanyaan adalah, apa sih itu TikTok Shop? Sebenarnya TikTok Shop ini adalah layanan tambahan dari media sosial TikTok. Sebenarnya ada banyak media sosial yang kita pergunakan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Ada Facebook, ada Instagram, ada Twitter, dan ada juga TikTok ini. Dan ternyata di antara media sosial itu, TikTok ini menambah layanannya, yaitu mereka membuat layanan penjualan di dalam TikTok itu. Jadi kalau seandainya kita melihat atau memakai handphone kita, di handphone kita itu ada TikTok, kita akses TikToknya, maka kita kadang-kadang melihat ada di sana berjualan. Berjualan dia. Jadi mereka buat barang ini, keunggulannya apa, gambarnya bagaimana, produknya bagaimana, dan di bawahnya diberikan kolom itu untuk belanja. Makanya kalau kita membuka TikTok, ada kolom-kolom belanja di sana, ataupun tekan tombol untuk berbelanja katanya, atau ada keranjang kuning katanya. Itulah TikTok Shop. Jadi sekarang sudah banyak orang berbelanja melalui media TikTok ini. Dan karena begitu banyaknya orang belanja dari media TikTok ini, itulah yang diduga membuat pasar-pasar konvensional yang ada di tengah bangsa ini lama-lama menjadi sepi dan diduga akan bangkrut tutup nanti. Makanya sekarang ini kalau kita lihat ya, di mal-mal ataupun di pusat perbelanjaan, kalau yang namanya berjualan barang yang bisa dipesan di media sosial, maka itu rata-rata sudah sepi. Makanya sekarang kalau di mal itu palingan ada kopi ya, atau minum-minuman begitu. Itu yang paling ramai sekarang. Jadi kalau kita melihat bagaimana sebenarnya TikTok Shop ini dan dampaknya kepada kita, ini ternyata rupanya ada dampak yang perlu diantisipasi atau diwaspadai. Kita tahu bahwa TikTok Shop ini dibuat oleh Cina. Kita bukan anti kepada Cina, tapi kita lihat bagaimana kira-kira strategi bisnis yang mereka lancarkan luar biasa. Dan itu bisa mengancam ekonomi negara-negara lain. Mereka buat TikTok Shop ini dan ini dipasarkan.
Dengan sederhana, dengan biaya murah, bisa orang berjualan di dalam itu. Kalau kita lihat dari jumlah orang yang pengguna daripada TikTok Shop ini, sebenarnya pengguna terbanyak ini justru di Amerika. Mereka di sana itu ada 136 jutaan lah pemakai TikTok. Sementara di Indonesia juara kedua, atau kedua tertinggi begitu ya, itu ada 116 jutaan orang pemakai TikTok. Tetapi kalau di Amerika dan di Eropa, ternyata TikTok itu hanya sebatas sosial media yang mereka pergunakan. Tidak masuk kepada TikTok Shop. Artinya sangat minim di sana jualan atau membeli melalui TikTok ini. Karena mereka sudah paham, mereka sudah mengantisipasi ada dampak besar yang membahayakan ekonomi negaranya apabila ini sangat berkembang. Ternyata di Indonesia sebaliknya, TikTok Shop ini sekarang luar biasa. Tahun 2022, tahun lalu, ternyata pemasukan atau perbelanjaan melalui TikTok Shop di Indonesia itu sudah ada 37,5 triliun. Artinya itu bahwa TikTok Shop ini atau perbelanjaan melalui TikTok ini begitu laku di Indonesia. Dan inilah yang kemungkinan berpengaruh kepada tutupnya pasar-pasar konvensional yang ada. Dan ternyata sangat di luar dugaan. Setelah diadakan penelitian, rupanya barang-barang yang dijual di TikTok Shop 74% adalah produk dari Cina sendiri. Jadi produk lokal yang laku dijual di dalam TikTok ini itu hanyalah 26% saja. Dampak yang paling kita khawatirkan ke depan akibat dari TikTok Shop adalah ternyata ini merupakan salah satu cara untuk mendapatkan data-data pribadi dari bangsa ini yang kelak bisa dipergunakan oleh mereka untuk memproduksi barang-barang yang dibutuhkan oleh masyarakat. Sehingga kalau seandainya pun nanti barang-barang yang diproduksi dalam negeri itu sudah tidak nyambung lagi atau sudah tidak pas lagi dengan kebutuhan daripada bangsa ini. Jadi besar kemungkinan nanti mereka akan menyiapkan barang-barang yang dilihatnya yang banyak dibutuhkan oleh bangsa ini. Dan setelah itu dipenuhi, maka barang-barang produk milik bangsa ini akan tidak laku lagi. Dan kalau hal itu terjadi, maka pabrik-pabrik yang ada di Indonesia serta UMKM yang ada di Indonesia pasti dipastikan akan kolaps dan mati sendiri. Sekarang kondisi bangsa ini di dalam hal pembelanjaan ternyata dalam tanda petik mengkhawatirkan. Jadi oleh karena itu pemerintah baru-baru ini mengambil kebijakan untuk menutup TikTok Shop ini. Dan barangkali ada di antara kita yang akan merasa keberatan karena memang selama ini dia sudah pengguna. Tetapi kebijakan pemerintah melihat ini sudah sangat berbahaya. Namun kita juga berpikir, apakah kalau TikTok Shop ini nanti ditutup akan kembali kondisi pusat-pusat perbelanjaan ramai kembali? Itu akan menjadi pertanyaan. Tapi kita harapkan akan terjadi seperti itu. Namun bangsa ini juga harus bijak. Karena kita tidak bisa melawan kemajuan teknologi. Kita juga harus mempersiapkan bagaimana cara mengembangkan pasar-pasar online di negara kita itu sendiri. Saya Sortaman Saragih. Salam perubahan, tetap semangat.